Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dori Domba dari website sounddomba.com. Hari ini seperti sebelumnya kita mau membahas mengenai, kalau biasanya Anda melihat di sebelah saya ada Dan Helmi, mungkin bicara mengenai sahabat inspirasi, hal-hal yang mengenai inspirasi. Tapi hari ini kita mau membahas mengenai bagaimana manajerial peternakan dari segi Islam atau kacamata Islam ya. Nah, mungkin ada Anda yang baru kali ini melihat Dan Helmi ada di kanan saya mau memperkenalkan. Di kanan saya ini ada Ustadz Helmi Ariwibawa, sebenarnya haji apa semua, pokoknya beliau ini adalah guru kita dari Saung Domba, pembimbing kita dari Saung Domba, karena kita Saung Domba merasa butuh banyak bimbingan mengenai bagaimana cara menjalankan bisnis yang benar dan cara bisnis secara Islam. Untuk itu beliau kami datangkan kemari. Tapi teman-teman mungkin bisa memanggil beliau dengan nama Dan Helmi seperti biasa kami memanggil beliau. Nah, mungkin teman-teman belum tahu siapa Dan Helmi ini. Dan Helmi adalah dulu pernah bekerja di Darul Quran sebagai pimpinan cabang Bogor. Lalu beliau adalah founder dari Pondok Santri Penghafal Quran Darul Multazam. Dan beliau juga memiliki website atau sebagai founder dari website sahabatinspirasi.com. Itu aja perkenalannya. Semoga teman-teman lebih mengenal beliau. Dan mungkin kalau teman-teman mau melihat website beliau, bisa datangin web beliau untuk melihat bagaimana hal-hal inspiratif sebagai wacana Anda dalam menjalani hidup. Oke Dan, hari ini kita mau membahas mengenai sedikit ilmu ya. Ilmu, mungkin kalau kemarin kita mau ngomongin mengenai kehidupan sehari-hari, tapi sekarang mengenai ilmu bagaimana menjalankan usaha, bagaimana menjalankan bisnis secara Islam, atau kita bisa bilang bagaimana sih junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu dapat melakukan kegiatan usahanya dalam kegiatan sehari-harinya. Kalau kita kan sekarang kayak kita Saung Domba ataupun yang lain-lain melakukan bisnis kan cuma seperti oke, kita beli barang gitu ya, kita beli 10.000, lalu kalau misalnya konsumennya ini kayak orang baru, apalagi kalau itu ya, orang baru kayak gue jual 20.000 lah, kayak untung segede-gedenya untuk kita ini kan. Dia nggak ngerti kayaknya di komputer, kayaknya kita bilang nih komputernya canggih ya, jadi udah oh iya ya mas saya percaya gitu kan. Nah, sebenarnya bagaimana sih, apakah ada sih dalam Islam itu tuntunan yang benar bagaimana cara berdagang atau berusaha gitu loh? Iya. Ini perlu memang teman-teman semua jalani ya, bukan sekedar dipahami aja. Sebenarnya itu nggak asal dagang. Waktu itu para sahabat juga Rasulullah SAW. Jadi beliau itu pertama kali yang memang ditanamkan dalam hati dan pikiran itu beliau dan para sahabat adalah berdagang untuk kejayaan Islam. Iya, bukan hanya untuk keuntungan diri sendiri. Dibuktikan dari setiap hasil yang diperoleh, besar maupun kecil, jangan kecil, besarnya aja itu diprioritaskan untuk umat, diprioritaskan untuk saat ini mungkin ya, itu untuk orang-orang yang sangat membutuhkan ya, yang fakir, miskin, yatim. Karena udah nggak ada lagi perang-perang zaman dulu jadi beliau mengambil hanya sedikit bagian atau yang cukup untuk kehidupan beliau ya, para sahabat atau Rasulullah, juga untuk keluarganya hidup. Jadi nggak kayak misalkan sekarang gimana caranya kita di garasi menuhin 10 versi pakai rally seri terbaru. Iya, begitu ada pondok-pondok atau orang-orang yang fakir atau membutuhkan, tutup pintu. Iya, tutup pintu. Oh, bukan pintu. Gengsi dong. Oh iya. Mungkin buka aja dulu. Masalah ngasihnya berapa kan, mungkin buka dulu. Biar pintu disuruh masuk, tanda tangan, ya, udah ya Pak, jadi amplop yang dibuka sama pengurus 50.000. Itu pakai cek lagi. Iya. Jadi inilah yang teman-teman kita sendiri memang harus pertama kali memang untuk apa kita mau membangun bisnis ini, mau menjadi apa, kita yang pasti untuk menjadi saudagar ya. Betul. Dan untuk apa kita setelah itu menjadi saudagar? Untuk bermanfaat kepentingan agama, bermanfaat juga untuk kepentingan kita dan keluarga, dan gitu. Dan setelah itu bukan hanya sekedar beli barang terus dijual dengan harga tinggi, lalu kita dapat untung banyak. Nah ini nih, masalah keuntungan ini memang relatif. Banyak pun itu masalah relatif. Yang pasti pedomannya adalah
jangan mengambil untung yang sangat besar. Oke. Sangat besar. Ini sangat besar. Pakai penekanan. Sangat besar aja udah agak aneh ya. Iya. Jadi sangat besar karena bukannya dia haramkan gitu. Tapi inilah kode etik atau tuntunan yang Rasulullah SAW ajarkan. Tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar dalam kita menjual barang. Itu untuk apa? Agar tidak hanya kita yang untung, tetapi yang membeli pun untung. Loh, kan yang beli untung aja dong mas. Nanti punya duit dia bayar. Iya, kita nggak ngerti di belakang itu kenapa dia membeli barang kita. Betul. Mungkin karena sangat membutuhkan, tidak ada barang lainnya. Atau kedua, memang dia punya uangnya seitu-itunya aja, atau cuma punya uang yang nggak cukup banyak. Betul. Tapi dia saking kepengen beli barangnya kita, bagus karena kualitasnya. Atau anaknya minta barang Anaknya kita. minta agar dibeli. Walaupun harganya setinggi lah gitu. Setelah itu kan dia berkeranyit keningnya tuh langsung mikir, wah tinggal segini. Kalau barang tadi aja tuh bisa lebih cuma murah. sekian gitu ya, pasti untungnya lebih banyak bisa beli susu anakku. Betul. Kesannya tuh kok dipikirin juga sih mas? Iya. Ya iya. Nah itulah bedanya pedagang yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dengan sama-sama untung. Ya. Atau kalau bahasa kerennya win-win solution ya. Win-win solution. Ya, agak Terus keren. saling menguntungkan. Jadi berdagang saling menguntungkan, baik penjual maupun pembeli. Iya. Efeknya itu kita pikirin ke selanjutnya sampai ke sana. Jadi kalau misalkan kita bisa taruhlah selisih untungnya itu sampai 1 juta, gitu kan? Di tempat lain itu bisa cuma 500.000 dan rata-rata di pasaran ternyata cuma 400.000 ya. Ya kenapa kita nggak ambil yang 400.000 juga atau 450.000 atau 475 maksimal 500 nggak nyampe sejuta juga gitu. Ya. Itu yang tadi sangat besar ya. Yang 500 aja udah sangat besar ya. Sangat EU lagi. Sangat besar. Oke. Itu boleh aja gitu. Tidak diharamkan. Tidak diharamkan, tetapi itu tadi kita mau berkah apa enggak? Karena tuntunan Nabi adalah berjual belilah kalian, berdaganglah kalian dengan saling menguntungkan. Nah ini ditafsirkan juga seperti tadi, bukan hanya sekedar lo untung ya, lo udah beli barang gue kualitas bagus, gue juga untung. Selesai ya, nggak begitu juga. Gitu. Bahkan Rasulullah yang selanjutnya apabila si pelanggan ya ini membeli barang kita, lalu dia meminta untuk bisa nggak saya bayarnya nanti atau sebagian dulu, Kredit ya? Ya, tidak lunas gitu. Rasul memberikannya kepada pelanggan ini. Udah ada dari zaman dulu kredit Udah ya? ada. Oh udah ada. Pikir baru sekarang. Cuman bedanya dulu nggak ada debt collector. Oh nggak ada. Ikhlas sih belum ada ya. Iya. Karena begitu para sahabat Rasul ini mengajarkan, maka ketika kau sudah menagihnya, lalu dia sudah berusaha dengan sangat tidak bisa membayarnya, maka ikhlaskanlah. Karena wah, ini yang penyakit berat nih. Penyakit ikhlas. Iya. Untuk ikhlas nggak gampang gitu kan? Dan apakah benar dia sudah berikhtiar untuk memaksimalkan untuk bisa membayarnya? Tidak bisa juga gitu. Nah ini untuk zaman sekarang ada tanggapan sekarang kan susah, orang kaya aja pura-pura miskin deh. Betul. Itu mungkin jam kesmas, jam kesda aja yang makin orang kaya. ya turunnya kayak mobil gitu kan. Tapi begitu daftar bisnis saya langsung sebutkan aja kalau masa gitu ya. Biar jadi pelajaran juga. Alasannya itu karena memang kebetulan bawa mobil. iya kebetulan bawa mobil. Oh iya. Padahal kita pengurusnya kan. Iya. Gitu. Ya masa kita harus datang terbang camping gitu. Karena kan karakternya gitu yang dikenal orang kan, kalau itu harus kelihatan miskin. Ya ketika itu ternyata ya nggak disalin juga. Ketika mereka menjelaskan, iya karena sudah sangat sering orang-orang ternyata itu anaknya sendiri, dia mampu, dia kaya, dia pakai jam mas. Tapi karena persyaratan nggak ada di situ, wah harus tampangnya harus lecak, nggak boleh naik mobil. Oh, iya. Kebetulan nggak ada. Ini mau Iya. Nah itu, jadi apabila dia sudah berikhtiar, balik lagi ke tadi, tidak dapat
melunasinya maka ikhlaskanlah. Nah, Rasul itu seperti itu. Loh kenapa? Karena itu tadi, kita membangun bisnis, membangun usaha ini memang bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi barang yang dibeli sama orang tadi yang ternyata dia miskin dan dia sudah sangat memerlukan barang kita tadi tapi tidak dapat membayar lunas, itu sangat bermanfaat dan ada dari ibadahnya buat kita. Ya. Nah, jadi yang kita temuin saat ini adalah bisnis is bisnis. Jangan gabungkan antara agama dan bisnis. Jangan gabung agama dan bisnis. Oh, iya. Gitu. Betul. Terus kok kalau rugi jangan nyalain Tuhan dong. Iya. Kan? Lu yang salah nego. Iya. Lo. Katanya bisnis. Iya. Ngapain bawa gue kan kalau gitu. Kan? Apalagi kalau kita berdoa, habis sholat, habis apalah, ibadah lalu berdoa, ya Allah kirimkanlah para pembeli yang banyak kan untuk melariskan daganganku. Kata Allah, bisnis is bisnis, ngapain lu ngajak-ngajak gua kata. Udah jelas yang namanya ngajak Allah itu, yang namanya beragama itu adalah untuk kemaslahatan bersama. Itu dia intinya ya. Itu bisa kita bilang sebenarnya bisa semua kegiatan itu harusnya berjalan sama Allah terus termasuk bisnis. Iya. Nanti kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana berbisnis bersama Allah. Jadi yang selanjutnya itu jujur udah pasti, karena brand dari Rasul itu sewaktu dia berdagang adalah kejujuran. Nah itu penting tuh. Bisa jadi nanti kita buka toko atau buka showroom gitu, tagline-nya itu berdagang dengan jujur. Belum ada tuh deh. Iya, disinilah kejujuran berasal. Kita berani nggak gitu? Kalau nggak berani berarti jangan-jangan tuh nggak jujur. Jadi brand trademarknya Rasul itu kalau berdagang adalah jujur. Jadi setiap barang atau nama asal barang itu adalah dari mana nih? Dari Rasul. Barang siapa nih? Dari Rasul. Orang di sini jujur. Sini jujur. Kalau misalnya orang ini apa namanya, dari mana nih? Dari itu Dodi. Oh, sop domba. Hati-hati. Barang dari mana nih domba nih? Ini nih yang ini. Oh, ini dari sop domba. Oh, Dodi. Dodi. Ya kan? Jadi brand ya? Iya, kalau orang kenal Dodi, berarti kenal domba. Makanya namanya dari domba. Oh, gitu ya? Bukan Dodi Saw. Bukan, dari domba. Kepanjangan soalnya. Jadi itu ketika orang lihat atau mendengar Rasul, kalau dagangan itu jujur. Kalau dagang Rasul jujur, jujur Rasul, gitu. Nah, berputar di situ dia. Brandnya Rasul ada jujur. Nah, ada perkataan dari orang-orang bahwa membangun brand itu adalah sulit. Memang sulit membangun brand, dan kerja keras sangat, kan? Bukan sangat kerja keras, kan? Keras banget, jadi sangat berlipat-lipat ini. Dan inilah yang menyebabkan selanjutnya berdagang ala Rasul itu adalah istiqomah. Nggak pantang menyerah, nggak cepat putus asa, yaitu artinya berkelanjutan terus menerus. Ya, jadi berikhtiarnya itu dia berkelanjutan pada jalan terus itu menerus. ya. Itu aja dia. Kalau kita bilang sekarang fokus. Ya. Itu udah ada sejak zaman Nabi. Jadi fokus. Lalu kejujuran ini pun bisa terlihat dari kualitas barang dagangan yang kita jual, pasang, yang display itu, atau yang kita tawarkan di setiap marketing tools, sama dengan yang kita jabarkan di keterangannya, speknya gitu ya. Lalu sama dengan ketika si marketer ini atau si salesnya ini menjelaskan tentang barang dagangan ini. Jadi nggak boleh berbeda. Yang ditampilkan fotonya itu bagus, kelengkapannya itu wah, speknya, lalu ternyata si pedagang ini mengatakan melebihi dari ini lagi. Ternyata barangnya nggak bagus. Artinya antara apa yang dijanjikan diomongkan dengan barang yang benar-benar dijualkan adalah barang yang sama ya, tidak melebihkan ataupun tidak mengurangkan, tidak sesuai dengan apa yang ada ya. Nah, berkaitan dengan jujur itu dan wajib diceritakan, dijelaskan bahwa ketika ada beberapa barang
lalu si customer ini bertanya mana barang yang lebih bagus. Banyak pedagang mengatakan semuanya bagus bu. Gitu. Yang mana seringnya gitu ya? Tergantung kebutuhan aja. Enggak, saya pengen yang paling bagus yang mana di antara lima ini ya. Wah, yang lebih bagus nggak ada gitu. Yang lebih mahal ya. Jadi ya. Semuanya bagus bu, nggak ada yang lebih. Jadi tergantung ibu mau beli yang mana. Dia kalau ini harga ibu punya uang. Nah ini dia rata-rata para pedagang mengatakan ibu budgetnya berapa? Iya. Gitu. Kalau ibu budgetnya sekian, beli yang ini aja. Ini juga bagus ibu, gini. Yang ditanyakan itu adalah yang lebih bagus yang mana. Betul. Nah, jadi kebanyakan orang mau bermain diplomasi. Ya. Harga yang dia lempar ya. Jadi, padahal nanti dengan harga itu dia barangnya lebih rendah kualitasnya. Ya. Kalau Rasul nggak gitu. Seharusnya adalah ibu kalau ini buatannya Indonesia. Dan kelebihannya ini, kekurangannya seperti ini. Kalau ini buatan Cibaduyut, ini kayaknya Cibaduyut di luar Indonesia ya? Iya. Oh, Bandung deh. Ini buatan Cibaduyut, ini begini-begini. Kekurangannya begini, kelebihannya begini bu. Nah, kalau barangnya ini bukan dia buatan sana, dia bisa melar bu. Oh, iya. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Oh begitu ya. Jadi ibu lebih suka yang melar atau yang enggak? Betul. Itu. Nanti ditanya lagi yang bagus mana? Yang bagus mana? Kalau menurut speknya, yang bagus yang ini bu. Yang bisa melar. Oh iya, padahal di melar bisa jadi video rusak barangnya. Iya. Jadi kayak gitu. Dan saya juga banyak menemukan kalau ketika ke toko lalu ditanya ini barang mana yang bagus nih, mana yang lebih bagus. Semuanya bagus pak, cuma tengah-tengah aja. Ketika saya beli yang ini, saya balik lagi pak, ini kok ini gini nggak bisa ini gitu. Terus dia mengatakan, ya kan budget bapak segitu. Oh. Nah kan saya nanya mana yang bagus. Oh iya, dibalik-balik ya, diplomasi tadi ya. Iya, jadi. Lalu berikutnya adalah tentang kejujuran ini. Jangan menutup-nutupi akan cacatnya. Tadi barang mana yang lebih bagus, mana yang lebih kurang ya. Sekarang jangan menutupi cacat. Kalau memang barang itu, Pak, yang ini bertahannya cuma setahun. Kalau yang ini 4 tahun. Ini bisa sampai 10 tahun, Pak. Kalau domba yang ini kemarin sih baru sakit, Pak. Betul. Kan? Tapi sekarang udah sembuh. Ini aja udah mulai sumringah segar, ya, udah segar pak ya. Kita bisa lihat segar gitu. Segar gitu. Kalau lihat aja nih kondisinya gini-gini. Sama pak, udah seperti yang ini yang belum pernah sakit. Kalau yang ini gimana mas? Kalau yang ini kakinya kemarin kena paku pak, ini ada lecet ini, baru aja di obati. Oke, berarti si zaman lebih dulu produk knowledge terhadap barang yang dia jual sangat bagus ya Dan ya? Dan itulah salah satunya berikutnya adalah menguasai produk yang kita jual. Sehingga kita tidak dicap pembohong. Ya. Jadi menguasai produk yang kita jual sehingga kita tidak dicap pembohong. Nah, ini yang mulai diharamkan di situ. Jadi kalau kita tidak mengerti satu produk, katakanlah saya tidak mengerti, saya hanya menjualnya, Bapak bisa buka, dulu nggak ada ya, bisa buka website. Zaman dulu nggak ada website Dan, tapi udah pakai tab. Oh iya, tapi website nggak ada ya. Nah, jadi Bapak bisa browsing. Browsing tapi nggak ada web ya. Jadi Bapak bisa cari tahu informasi tentang barang ini. Jadi karena saya kurang terlalu memahaminya, yang saya tahu gitu, baru ceritakan gini. Dan saya pernah menggunakannya seperti ini. Nah, jadi baik mana Pak, domba Garut apa domba dari Australia nih kalau saya mau beli gitu. Karena aduh, mohon maaf nih Pak kalau mana yang lebih baiknya saya masih belum paham, tapi menurut saya yang saya pernah makannya domba Garut, karena domba Australia belum pernah makan Pak. Betul. Soalnya saya harus pakai paspor. Jawa ya. Jadi kalau domba Garut seperti rasanya Pak di lidah ini nggak habis. Tapi kalau domba Australia mungkin Bapak bisa cari tahu di info yang lain. Jadi menurut saya sih dari artinya ada kejujuran dari segi menguasai produk knowledge-nya. Dan pernah
Jangan pernah juga berbohong. Ini adalah jujur juga. Barang yang kita miliki, yang kita jual itu jangan dicampur antara yang jelek dengan yang bagus, atau kualitas yang kurang dan kualitas yang bagus. Nah, banyak juga pedagang di pasaran sana, misalkan jual beras atau jual jagung, ya, atau jual kedelai. Oplosan. Oh, oplosan. Kira dangdut ya. Jadi oplos yang bagus di atas, yang jelek di bawah. Karena Rasulullah SAW waktu itu pergi ke pasar, dia ingin membeli jagung. Begitu dia di pasar, dia tanya sama pedagang ini, Pak, saya ingin beli jagung ini, bolehkah saya pegang? Oh, silahkan. Nah, dikiranya seperti pembeli yang lain, customernya saya megang, dia di atas aja, atau agak ke bawah dikit. Gini. Ya paling kita juga gitu kan, ini yang atasnya doang Tapi gitu. Rasul beda. Oh, Jelek waktu ke dalam, pakai bunyi lah gitu. Gini-gini. Ditarik lagi tangannya dia, lalu dia bilang, Pak, mohon maaf, saya menemukan ada jagung yang basah di tangan saya. Gitu. Lalu dimasukin lagi, dikeluar lagi. Ini jagungnya. Lalu si pedagang mengatakan, iya Rasul, karena supaya dagangan saya laku. Gitu. Jadi saya memasukkan yang bunti itu di bawah. Toh sama saja ketika dimakan nantinya. Iya, tetapi customer itu, para pembeli datang ke sini membeli jagung pasti dengan kualitas yang bagus yang diinginkan, bukan rasanya saja, gitu kan. Jadi lalu Rasul pada saat itu mengeluarkan sabdanya, dan diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, janganlah kalian membohongi, karena berbohong itu adalah bukan umatku. Saat itu sebegitu kerasnya lah ya, ketika Rasul pergi ke pasar itu. Udah saat itu Rasul sambil marah kepada pedagang itu untuk selalu jujur dan berdagang. Nah, selanjutnya itu komitmen, komitmen di antara pedagang dan pembeli. Ketika mengadakan persetujuan, ya barang saya ini mau, oke, langsung adakan ijab kabul segera. Gitu ya, jangan ditunda. Karena itu memberikan harapan yang tak pasti. Kan banyak tuh. Oh iya, ya betul. Ya kan, nanti dah saya. Saya muter dulu. Iya, saya muter dulu. Iya. Nggak balik lagi. Iya. Berarti ibu-ibu juga harus nonton ya. Ibu-ibu yang paling sering salah. Jadi mohon maaf Pak, kalau emang mau muter lagi ya, saya mau lihat dulu barang lain. Tapi kalau memang ini baik, saya akan beli yang di sini. Terus terang aja begitu. Oh ya silakan Pak, silakan cari dulu tempat lain. Nanti kalau memang nggak ada yang cocok, bersaksi lagi. Nggak cuma memberikan kata yang sama gitu. Nanti deh Pak, saya mutar dulu, nanti mungkin kemari. Ada si pedagangnya mudah-mudahan kesini lagi dan berharap sini. Atau nanti deh Pak, saya hubungin besok saya pulang dulu. Gitu kan, nanti saya lihatnya di rumah dulu. Si pedagang ini hubungin besoknya, Bu, jadi kan beli dagangan saya. Atau di SMS atau telepon, nggak diangkat-angkat. Bu, boleh nggak saya ke rumah ibu sampai ke situ, sambil buat contoh yang lain. Terus dia bilang, oh mohon maaf Pak, saya lagi nggak ada di tempat. Nah, tapi nantilah saya akan temui bapak atau ke warung bapak lagi. Nah ini jangan nih. Nah karena ini udah mulai banyak. PHP. Apa tuh? Pemberi harapan palsu. Kalau bahasa gaulnya PHP. Jadi ternyata dagang sampai sana-sana juga ya. Iya, bukan saling. Ini dia, karena berdagang cara Islam itu ada sisi silaturahimnya. Ini berbeda, sistem persaudaraannya. Maka oleh karena itu saling berbaiklah, ya, saling menjaga hatilah antara pedagang dan pembeli. Itu juga Rasul amanahkan. Tapi kalau misalnya ini kan, saya pernah mendengar Rasul tuh pernah bilang bahwa kalau saya mau jualan ini, saya beli ini 1.000 perak. Lalu saya menjual dengan harga 1.200, keuntungan saya sekian. Itu mungkin bagian dari yang mana tadi? Ya, itu jujur tuh. Itu bagi jujur juga ya? Tapi itu yang menjelaskan Nadio gitu. Ya, dan ada subnya, ya ini diriwayatkan oleh Muslim juga. Katakanlah modal dari berdagang kamu ketika pembeli bertanya akan hal itu.
Kan luar biasa kan? Iya. Katakan modalnya ketika si pembeli menanyakan tentang hal itu. Ketika menanyakan, Iya. tapi kalau tidak, Ya nggak usah gitu. oh nggak usah. Kan? Tapi kalau orang mau melakukan itu tidak ada Nggak masalah. ada masalah. Tapi zaman Nabi dulu beliau langsung mengatakan itu atau tidak? Ya. Jadi ada waktu itu memang diriwayatkan sewaktu Nabi menjual seekor sapi ya. Ketika ada yang membeli, Rasul tanpa ditanya mengatakan langsung tentang keadaan barang dagangannya. Sapi ini sangat bagus ibu, sapi ini juga terawat dengan baik, sehat, tetapi di kakinya Ada luka, ada cacat. luka. Waktu itu kalau nggak salah di kaki sebelah kanan bagian kanan belakang. Kanan belakang. Jadi tapi kakinya terluka, gitu ya. Jadi tanpa ditanya beliau pun mengatakan tentang keadaan cacat Produk atau ternaknya. Tapi di situ diriwayatkan pula apabila ditanya tentang hal itu maka katakanlah berapa modalnya. Jadi bahkan teman saya ada yang menjual sal, ya, sal bola itu, dia di situ mencantumkan modal sekian, Oke. lalu dijual sekian. Mau membeli berapakah Anda? Wah, luar biasa. Jadi kan dia modalnya itu 45.000 dengan bahan benang rajutannya. Dia nggak menghitung tenaganya. Kan kita nih beda nih. Iya. Orang belanjanya sekian, jasanya sekian nih tenaganya, belum waktu yang dihitung lagi waktu, belum beli mobil, beli rumah, belum di jalan, uangnya sempat hilang, belum beli minumnya, dia makan di warteg. Jadi itu modalnya 10.000 jadi 70.000 gitu kan. Kok mahal nih bang modalnya kan cuma 10.000 benar ya, bukan belum makan ya di jalan, belum jajanin teman saya gitu. Oh sini, belum anak saya mau beli makan. Jadi tapi masya Allahnya barang dagangan teman saya ini laku banget. Jadi bahkan orang-orang yang udah menjadi pelanggannya itu tidak memberi uang seperti harga yang dibanderol, dijual sekian, enggak, bahkan dia lebihin. Itu luar biasanya dan itu memang sudah diterapkan oleh Rasul. Makanya gitu para sahabat itu mengatakan begitu, seperti Abdurrahman bin Auf ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi makanya buah dari kejujuran itu manis kan, dan orang-orang tambah bersimpati ketika kejujuran ini dilandaskan dari dagangan kita ini. Jadi ketika ada orang yang mau beli barang dagangan kita, dia jadi simpati, dia akan memberi kejujurannya. Itu udah saya terapkan selama ini. Jadi ketika saya jual sekian, padahal di pasaran harga 890, saya hanya menjual 580. Begitu ditransfer dia lebihin uangnya. Loh bu, mohon maaf ini kelebihan uangnya, nggak apa-apa, ambil aja sisanya. Gitu. Lebih ikhlas dia memberikannya ya. Iya, dan itu luar biasa. Jadi rasa simpati akan timbul, ukhuwahnya akan berjalan. Silaturahminya akan kuat. Nah ini ternyata disitulah letak kemenangan dan kejayaan Islam di waktu dulu, di perdagangannya. Begitu pula ketika umat Islam untuk menyebarkan agamanya dari perdagangan, bukan oleh apapun, dan oleh perdagangan. Jadi, nah inilah yang ditiru sebenarnya oleh zaman company kolonial dan penjajah Indonesia dulu. Lewat apa ya? Dia mencontoh. Maka kenapa mereka mencontoh kita? Enggak. Mereka mengambil jalan berdagang untuk menyebarkan agamanya, untuk menyebarkan penjajahannya, untuk membodohi orang-orang kita juga zaman dulu. Setelah itu mereka kuatkan dengan perkawinan. Ya, itu dicontoh, padahal mereka belajar dari Nabi. Nah ini nih yang perlu. Kenapa kita nggak yang mencontohnya? Lalu masalah syar'i, pembayaran yang syar'i. Jadi malahan ini dicontoh sama makanan-makanan Eropa, restoran-restoran. Membayar dulu baru makan. Ya. Kalau makanan Indonesia rata-rata kita berdagang restoran, bayar dulu apa makan dulu?
kita ya, Nah. pasti kan Makan dulu. makan dulu baru bayaran nanti terakhir. Iya. Karena makannya nambah-nambah terus. Jadi baru ngakunya cuma 2 padahal. Iya. Berarti kan itu utang ya. Utang. Betul. Nah, utang itu berarti kan masih belum Sah untuk belum serah terima. Begitu pun ijab. yang Nabi ajarkan, beliau mengatakan begini, janganlah menjual barang dagangan, janganlah menjual barang yang kau beli sebelum kau lunasi. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Janganlah kau menjual barang yang kau beli sebelum kau lunasi. Jadi kalau misalkan, jadi sebenarnya konsinyasi itu boleh, Dan? konsinyasi boleh. Boleh. Kan tadi kata-katanya janganlah kau menjual barang yang belum kau beli. Lunasi. Nah, Nah, ini ada kaitan dengan komitmen tadi. Oh, Kalau oke. komitmennya memang hubungan kerjasama, iya. itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Ini hubungannya dia ngutang dulu nih. Saya ambil dulu ya. Iya. Bukan ada ijab kabulnya kerjasama perdagangan, bukan. Lalu dia jual, dia dapat uangnya, selisihnya yang masih utang dia bayar. Oke, jadi intinya dia tuh tidak akad dulu pada saat mengambil barang Ya. dari suppliernya bahwa ini dia kesannya cuma mau ngutang aja gitu ya, Ya. Dan ya. Lalu dia jualkan barang yang gua ngutang dulu ya, pulang nih ya. Dan Nah. juga ada yang nawar dia jual Ya. gitu ya. Dan banyak juga orang kan mau harga barang 100.000, dia punya uang 50.000, dia mau belajar dagangan nih. Saya bayar dulu 50.000 ya, nanti besok saya lunasin. Jadi hari itu dia ikhtiar dulu jual barangnya 150.000. 50.000 buat dia, untungnya 50.000 bayar lunas, begitu Betul. terus diambil. Tapi dia nggak ada akad ke situnya. Betul. Saya jadi reseller dah, saya jadi agen deh, nggak ada. Oke. Nah jadi itu nggak boleh. Oke. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari poin-poin tadi semua gitu ya, Dan ya. Tapi sebenarnya kan Kak Nabi ini zaman dulu pekerjaannya ini apa ya, Dan? Beternak ya. Utama dia Pada zaman dia umur 12 tahun dia udah mulai berdagang. udah mulai berdagang. Ya, diajak-ajak oleh pamannya Mhm. Islam untuk berdagang. Mhm. Jadi umur 12 tahun dia baru berdagang. Menjadi pekerja. Pekerja. Jadi pekerja jadi supervisor. Oh, supervisor juga ya? Oke. Naik lagi tuh dia. Habis itu dia jadi manajernya. Dipercaya untuk mengelola. Nah itu pun makanya dia juga mengenal Siti Khadijah di situ. Ketika dia udah memanajerial barang dagangannya bersama para karyawannya, dari situlah dia menjadi ownernya, bahkan menjadi seorang investor. Nah ini maksudnya nanti kita bahas ya di episode selanjutnya. Ikhtiarnya Nabi nggak langsung enak. Betul. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasul dan diajarkan pula oleh Allah untuk kita melalui Rasulnya. Orang kecintaanku saja, mungkin gitu kata Allah ya. Nggak langsung enak. Nggak langsung enak. Betul. Diajarkannya dulu dia berkenal oleh pamannya ke negeri Syam berdagang, ya berdagang kain, ya, apapun bisa berdidagangkan waktu itu. Lalu naik ternak, naik onta, ya. Jadi apa main jobnya sebenarnya Rasul nih? Setelah itu baru beliau seorang peternak, ya onta dan domba. Onta dan domba. Ya. Dan para sahabat-sahabatnya juga ada raja properti ya. Terus seperti Abdurrahman bin Auf juga pedagang terbaik dari keju dan minyak samin. Dan itu luar biasa. Jadi intinya tadi bagaimana caranya yang harus kita pahami perdagangan ala Rasul tadi. Itu dia. Jadi sebenarnya apa yang dia lakukan ini adalah mengikuti cara Rasul ya. Setelah jadi manajer Darul Quran, lalu berhenti punya usaha ya. Gitu. Jadi investasi ya. Jadi mengikuti, mudah-mudahan kita sama gitu ya, Dan ya. Harapannya. Oke. Jadi kalau dari kita tadi ngobrol gitu, Dan ya, ada beberapa poin yang mungkin kita bisa simpulkan mengenai bahwa berdagang itu harus win-win solution, berniat untuk kemaslahatan umat. Harus jujur, brandnya adalah jujur, apapun kegiatannya brandnya adalah jujur karena itu yang dijual oleh Nabi Allah ya. Lalu harus istiqomah, fokus terhadap usahanya. Lalu menguasai produk, jangan sok-sok menguasai produk ya. Kalau nggak tahu bilanglah tidak tahu ya. Lalu juga komitmen. Dan mungkin ke semua itu saya bisa kita rangkumkan bahwa intinya adalah jujur terhadap diri sendiri, terhadap produk dan ini. Mungkin Dan sebelum ditutup ada pesan bagi teman-teman untuk bagaimana sih bagusnya berdagang? Yang salah satunya tadi adalah menguasai produk
juga bukan berarti menguasai pasar secara pribadi. Jadi Nabi itu sangat tidak diperbolehkan oleh Nabi monopoli. Jadi biarlah semua ikut berdagang. Jadi kalau untuk zaman sekarang kan arahnya ke monopoli ya, iya. pokoknya beli dari saya, Harus ke arah harus dari saya. Sana berapa harganya sekian, matiin, betul. taruh lebih murah. Bikin outlet di sana, matiin dia pasar sana, terus hubungi dari sana, tutup pasarnya, kita harus masuk sana. Nah itu nggak boleh, haram. Jadi tidak boleh itu disarankan ya menjadi statusnya haram, gitu kan? Jadi udah nggak berkah lagi. Lalu diniatkan dari hati bahwa berdagang itu adalah untuk kebaikan umat, untuk kebaikan kita dan keluarga. Dan berdagang itu untuk mencari berkah, ya berkah dunia dan akhirat. Jadi ketika kita tidak mengamalkan apa-apa yang Nabi ajarkan untuk berdagang, maka keuntungan di dunia didapat, tapi tidak pernah Allah berikan keberkahannya, dan tidak akan pernah Allah berikan keberkahan pula di akhirat. Oke, terima kasih Den atas masukannya. Mudah-mudahan ini bagi teman-teman peternak semua, bagi teman-teman pembaca web, ini bisa menjadi masukan yang luar biasa ya mengenai bagaimana sih cara berdagang ala Nabi Allah atau cara Islam dalam berdagang. Tapi saya mau memberikan sedikit kata-kata dari Gudang Doa blogspot.com yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pebisnis dan pedagang yang handal. Visi beliau dalam berdagang hanya satu, yaitu bahwa transaksi bisnis sama sekali tidak ditujukan untuk memupuk kekayaan pribadi, namun justru untuk membangun kehormatan dan kemuliaan bisnis dengan etika yang tinggi. Adapun hasil yang didapat harus didistribusikan sebanyak mungkin untuk kepentingan umat. Itu aja teman-teman. Saya Dodi Domba ditemani oleh Dan Helmi sebagai narasumber kita kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.